Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sahabat Mekatur yang saya muliakan, kembali kita pada program Journey Ramadan spesial dipersembahkan oleh Mekatur Umroh Haji and Travel pilihan Anda. Salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan adalah makbulan berdoa. Sehingga segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar setiap doa yang kita hembuskan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan setiap doa yang terbetik di dalam hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghadirkan kemustajaban dari setiap doa yang kita sampaikan. Tapi mungkin sebahagian daripada kita pernah bertanya, paling tidak di dalam relung hatinya. Hampir setiap kita mungkin bertanya di dalam hati, saya sudah berdoa. Saya sudah lama berdoa, bahkan berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Tapi mengapa doa saya sampai sekarang belum terkabulkan? Sahabat Mekatur, tentu apabila ada yang pernah berpikir dan bertanya dengan pertanyaan semisal, bukan sebuah kesalahan. Bahkan mungkin ini menunjukkan kedekatan dan kejujuran hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi penting kita untuk mengatakan bahwa doa ini sejatinya bukan hanya sekedar permintaan, tetapi merupakan ibadah. Dan oleh karenanya maka kita perlu meluruskan pemahaman. Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semuanya, pasti aku akan kabulkan. Ud'uni
astajib lakum. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Ghafir ayat 60. Sehingga ayat ini sering kita fahami secara sederhana. Berdoa, pada saat kita berdoa, maka secara otomatis Allah akan mengabulkan. Padahal dalam implementasinya para ulama menjelaskan bahwa pengabulan doa tidak selalu sama dengan yang kita minta. Tidak selalu sama dengan waktu yang kita inginkan. Tidak selalu sama dengan cara yang kita mau. Karena sejatinya doa itu adalah permohonan terbaik seorang makhluk kepada Khalik. Tetapi masalahnya, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sehingga Allah akan mengabulkan doa-doa kita dengan cara terbaiknya, di waktu terbaik menurutnya, dan dengan sesuatu terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabulkan doa dengan 3. Yang pertama, dikabulkan secara sekaligus. Yang kedua, dikabulkan dengan cara sebagai pengganti atas keburukan. Sehingga seseorang mungkin akan terhindar dengan keburukan karena doa yang selama ini dipanjatkan. Dan yang ketiga adalah dikabulkan nanti sebagai kebaikan yang disimpan di hari kiamat nanti. Sehingga dengan begitu kita yakin setiap doa pasti akan dikabulkan dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa seorang hamba. Lantas bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, doa dengan penuh keyakinan. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil istijabah. Itu yang pertama. Pada saat kita berdoa, yakin Allah akan kabulkan. Dikabulkan secara sekaligus, dikabulkan dengan cara terhindar dari keburukan, dan dikabulkan di hari kiamat nanti dengan berjuta kebaikan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan ada dosa yang menghalangi dosa. Jangan berdosa karena itu akan menghalangi doa-doa kita. Dan yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa karena al-ajalatu minasyaiton. Berdoalah terus, sepanjang itu akan bernilai ibadah. Berdoa terus, Allah akan mengabulkan dengan cara terbaiknya, di waktu terbaiknya. Allah mengetahui apa yang baik menurut kita. Sahabat Mekatur, apabila doa belum terkabul, maka mungkin Allah sedang membentuk jiwa kita menjadi pribadi yang lebih dekat. Sebab pada saat belum terkabul, kita akan terus berdoa sehingga semakin dekat dengan Allah. Kalau doa kita belum terkabul, mungkin Allah sedang menguji seberapa bersih niat kita. Apakah kita putus asa? Dan yang ketiga, mungkin pada saat Allah belum mengabulkan doa kita, Allah sedang menyiapkan jawaban yang paling indah di waktu yang tepat, di hari yang tepat, dengan caranya yang lebih tepat. Sehingga Ramadan ini disebut dengan bulan berdoa. Kalau kita perhatikan dari rangkaian ayat 183 dari surah Al-Baqarah, 184, 185, 186, 187, 188, ini rentetan ayat-ayat puasa. Tetapi ada satu ayat yang dari awal ayat sampai akhir ayat tidak berbicara tentang puasa, tetapi diselipkan oleh Allah di dalam rentetan ayat-ayat puasa. Dan ayat itu adalah ayat doa. Mengapa ayat doa diselipkan di dalam rentetan ayat puasa? Karena jawabannya, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu di antara tiga tersebut adalah as-shaimu hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa, sehingga terus berdoa. Allah menjamin doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan tergesa-gesa. Sesuatu yang baik yang kita mohon belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk yang kita minta hindarkan oleh Allah, bisa jadi itu yang terbaik. Teruslah berdoa, teruslah menikmati kebersamaan dengan Allah, teruslah beribadah melalui doa yang kita panjatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.